Oke, teman-teman. Pada bagian sebelumnya kita sudah belajar untuk membuka tabel ya, memanggil tabel ke dalam project serta belajar verifikasi data ya. Oke, nah pada bagian ini kita akan belajar tentang filter dan juga ekstrak data. Nah, apa itu filter dan ekstrak data? Mari kita pelajari sama-sama ya. Oke, yang pertama tentang filter. Nah, filter ini kalau kita lihat ketika kita membuka satu tabel gitu ya, pada kolom di atas tabel itu terdapat kolom dengan judul filter gitu ya, dengan title filter. Nah, pada bagian ini digunakan ketika kita tidak ingin menampilkan semua tabel yang ada di situ, tetapi hanya tabel dengan kriteria tertentu saja yang akan ditampilkan. Jadi misalnya ini data transaksi pada bulan April semua gitu ya. Misalnya kalau data transaksi pada bulan April itu terlalu banyak misalnya, sementara kita hanya membutuhkan transaksi-transaksi yang bernilai besar. Misalkan kita hanya membutuhkan transaksi-transaksi yang di atas 500 US dollar misalnya. Maka kita bisa melakukan filter. Jadi yang tampil di sini hanya transaksi-transaksi dengan kriteria tertentu saja gitu. Oke, caranya cukup mudah ya. Kita cukup klik nih, Anda perhatikan di sebelah kiri kolom filter itu ada edit view filter gitu ya. Kita bisa klik. Nah, di sini ada expression ya. Expression ini digunakan untuk menentukan data yang akan kita filter atau digunakan untuk menuliskan formulanya, menuliskan formula formula filternya gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita ingin menampilkan transaksi-transaksi yang nilainya di atas 500 US dollar, berarti eh, kita akan menampilkan yang amount ini kan, yang amount ini di atas 500 US dollar. Berarti di expression ini kita tulis atau kita klik saja di sini amount gitu ya. Oke, kemudian amount berapa? Lebih dari kan, lebih dari kita pilih lebih dari. Nah, lebih dari berapa? 500. Kita ketik saja 500 misalnya. Oke, jadi kita akan menampilkan transaksi yang nilainya di atas 500 dolar misalkan ya, kita oke misalnya. Oke, nah yang muncul di sini atau yang tampil di sini adalah transaksi-transaksi yang nilainya di atas 500 US dollar gitu, teman-teman. Oke, ya itu filter. Filter itu akan hilang kalau ini dihapus, kalau filternya dihapus. Misalnya di del, ketik enter lagi, maka dia akan kembali normal, akan menampilkan semua transaksi. Gitu. Nah, expression juga bisa eh, ada beberapa kriteria, gitu ya. Misalnya kita mau menampilkan transaksi yang nilainya di atas 500 US dollar, tetapi yang transaksinya di bawah tanggal 10 April misalnya. Jadi kita pengen melihat transaksi-transaksi misalkan yang terjadi di awal bulan itu di bawah tanggal 10 misalnya ya. Itu yang transaksinya besar siapa saja. Kita mau kelola data itu misalnya. Nah, maka kita bisa melakukan filternya begini. Kita klik filter lagi gitu ya. Misalkan tadi apa kriterianya? Amount lebih dari 500. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua apa? N kan? Dan, nah kriterianya ada dua kan ini. Yang akan kita tampilkan adalah yang jumlah transaksinya di atas 500 US dollar dan eh, tanggal transaksinya, transditnya itu di bawah kurang dari. Nah, kita bisa pakai dit ini teman-teman. Nah, kita bisa pakai dit. Tadi transaksinya tanggal berapa sih? Ini ya di bawah tanggal 10 ya. Tanggal 10 tahun 2010 April 2003 karena ini transaksinya kan transaksi 2003 ya teman-teman. Ini kita 10 gitu. Ini Februarinya kita pilih April. Nah, kita bisa tekan tombol atas, tombol bawah ya untuk memilih. Kemudian tahunnya 2003. Oke, oh sorry, 2003 ya.
Oke. Nah, kurang dari 10 April 2003. Oke, kita oke saja. Nah, nanti jadi seperti ini, ya, amount di atas 500, and transdate-nya kurang dari 2003-04-10, artinya transaksinya terjadi sebelum tanggal 10 April 2003. Itu, teman-teman. Kalau sudah kita oke, ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat apakah betul yang ditampilkan hanyalah data yang seperti kriteria itu. Nah, betul ya, di sini adalah data-data yang transaksinya di atas 500 US dollar dan date-nya sebelum tanggal 10. Nah, kalau kita lihat seperti itu ya. Nah, ini kan formatnya kan month, date, year ya, teman-teman ya, transdate-nya. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah seperti itu tentang filter, teman-teman ya. Nah, jadi kalau filter ini dihapus, ya dia akan kembali ke tampilan semula. Artinya filter ini tidak merubah juga data yang aslinya tadi, yang aslinya sudah kita buat di sini, gitu ya. Hanya memfilter saja, gitu. Oke, nah setelah kita belajar tentang filter, kita juga bisa ini bahwa hasil filter itu kita bisa save atau bisa kita ekstrak ke dalam tabel tersendiri, dalam tabel khusus. Jadi misalnya tadi kita ingin menganalisa data dengan kriteria tertentu, lalu kita ingin simpan dia ke dalam tabel tersendiri. Nah, maka itu bisa dilakukan ya, namanya adalah ekstrak data. Jadi dari data-data asli ini kita bisa kita ekstrak ke tabel yang baru gitu. Nah, tabel yang baru itu dengan kriteria tertentu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi caranya gimana? Nah, misalnya seperti ini. Ini kita buka dulu tabel yang akan kita ekstrak. Oke. Kemudian kita pilih di sini ada data, ekstrak data gitu ya. Oke. Kemudian, nah teman-teman bisa lihat di sini ada if, ada to ya. If itu nanti untuk menampilkan kriterianya, to ini untuk menyimpan nama tabel barunya apa gitu ya. Makanya kita masuk ke if dulu. Nah, oke. Misalnya if-nya tadi sama ya, amount di atas 500, kemudian N, kemudian transdate, kurang dari, kita pilih date di sini, kurang dari 10 ya, 10 April tahun 2003. Oke. Kita oke. Nah, berarti kita akan memfilter tabel Trans April itu hanya yang amount-nya di atas 500 dan transdate-nya sebelum tanggal 10 April gitu ya. Kemudian kita oke saja. Nah, setelah di oke kita disuruh menyimpan ke nama tabelnya apa gitu. Nah, jadi pada bagian to ini kita save tabelnya ya. Misalnya tabel Trans April amount di atas 500 terus before tanggal 10 ya, misalnya gitu ya, misalnya gitu. Ini nama filenya terserah, bebas ya, Anda membuat nama filenya. Nah, yang jelas sebaiknya melambangkan isinya gitu kalau nama file. Oke. Misalnya amount more 500 gitu ya. Date before 10 misalnya ya. Oke. Nah, ini hanya nama saja, teman-teman bisa bebas membuat, kita oke saja. Nah, sekarang sudah tercipta satu tabel baru ya, teman-teman ya. Apa namanya, Trans April amount more 500 date before 10 harusnya, tapi nama tabelnya terlalu panjang. Nah, enggak apa-apa, mungkin kita bisa persingkat ya nama tabelnya. Nah,
Artinya ini tabel sudah diekstrak ke tabel baru dengan kriteria tertentu gitu. Jadi kalau kita mau mengaudit data dengan kriteria tertentu ya kita bisa langsung mengotak-atik tabel itu saja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman kita sudah belajar tentang filter dan ekstrak data. Oke. Terima kasih.